Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Firda Hilmiatul Aliyah. Semester 5 di perguruan Universitas Selatan Samasiro. Di sini saya akan memberikan resume materi dalam MK Introduction to TESOL Methodology, dan di sini materinya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Learning Styles. Pada materi ini yaitu tentang transformative learning theory. Apa sih transformative learning theory itu? Adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa proses belajar itu tuh dapat mengubah cara berpikir siswa. Itu menurut MC Gonickel tahun 2005. Jadi belajar itu bukan hanya tentang menerima informasi baru, tetapi juga tentang bagaimana siswa mulai menyadari bahwa cara mereka berpikir dan melihat dunia. Jadi melalui pembelajaran perspektif siswa itu bisa terbuka dari awalnya belum tahu bisa menjadi lebih paham, atau dan juga sadar akan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi yang awalnya mereka tidak tahu apa-apa menjadi akan tahu sebuah pengetahuan itu. Nah, dalam transformative learning itu, perubahan cara berpikir itu bisa membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Jadi siswa itu tidak hanya belajar untuk menghafal, tapi juga mengaitkan apa yang mereka dipelajari dengan pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ekspektasi siswa bertemu dengan realitas, jadi proses belajar itu akan membentuk pemahaman baru yang lebih jelas, realistis dan bermakna gitu. Nah, MC Gonickel juga menjelaskan bahwa proses transformative learning itu terdiri ada 5 tahap, yaitu ada active, identify, reflect, engage, dan apply. Nah, tahap efektif ini tuh tujuannya untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa, misalnya melalui pertanyaan atau pretest atau situasi yang menantang siswa. Nah, jadi pada tahap identify itu siswanya mulai mengenali atau bisa menjelaskan cara berpikir awal terhadap suatu topik itu pada tahap identify. Jadi mereka bisa mengidentifikasi, menjelaskan, atau bisa mengenali. Nah, pada tahap refleks itu mendorong siswa untuk berpikir dalam tentang alasan dibalik pemikiran mereka. Jadi siswa itu diajak merefleksikan pengalaman belajar. Jadi baik melalui diskusi maupun jurnal belajar. Nah, setelah itu pada tahap engage, siswa dan guru itu bareng-bareng membahas berbagai sudut pandang lain tentang topik tersebut melalui diskusi atau kerja kelompok, atau bisa melalui analisis materi sehingga siswa menjadi lebih terbuka terhadap ide baru. Nah, yaitu terakhir adalah apply. Jadi siswa itu menerapkan cara berpikir atau perspektif baru yang telah mereka dapati. Jadi ini tuh bisa dilalui oleh dengan role play, debat, atau penyesuaian masalah yang sudut pandang dari berbeda-beda pandangan. Nah, jadi pada tahap ini tuh pembelajaran akan menjadi lebih nyata dan aplikatif secara langsung gitu. Nah, jadi melalui transformative learning siswa bisa menjadi lebih mandiri, kritis, dan sadar terhadap proses belajarnya sendiri. Tapi proses itu tidak selalu mudah karena mengubah cara berpikir siswa itu membutuhkan waktu. Jadi kita sebagai guru itu harus menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, supaya mendukung siswa itu berani berpikir kritis dan coba hal-hal yang baru. Nah, jadi secara keseluruhan transformative learning itu bisa membantu siswa mengenali gaya belajar mereka, mencoba strategi yang lebih efektif, dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dengan menggunakan berbagai aktivitas metode pembelajaran, kita sebagai guru bisa dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa dan membuat proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.